Halo teman-teman, berjumpa lagi. Jadi di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rumus fungsi massa peluang gitu ya. Jadi biar nanti ngerjain soal fungsi massa peluang ini kita bisa lebih cepat. Nah, konteksnya di sini adalah kita bekerja pada peubah acak diskrit gitu ya. Nah, jadi sebelumnya tadi sudah disinggung ya, kita akan bekerja di peubah acak diskrit dan distribusi peluang. Nah, ini ada sedikit review gitu untuk kita terkait keduanya. Nah, untuk mempermudah kita belajar gitu ya, kita akan melihat sebuah contoh soal dulu. Jadi ada contoh permasalahan seperti ini ya. Dari 8 komputer yang akan dikirim ke sebuah toko, ada 3 komputer yang rusak gitu ya. Nah, jadi lalu suatu sekolah ingin membeli 2 komputer dari 8 komputer ini. Nah, dia membelinya secara acak gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan distribusi peluangnya. Nah, kalau kita cek penyelesaiannya atau kita kerjakan gitu ya. Nah, awalnya kan ini, kita misalkan dulu peubah acak yang menyatakan banyaknya komputer cacat yang dibeli itu X. Nah, sehingga untuk ruang sampelnya kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi ada yang dibeli itu dua-duanya betul semua atau tidak cacat, lalu ada satu yang cacat dan keduanya cacat. Biasanya kan kita mencari dulu begitu ya, ada berapa kemungkinan kita mengambil atau kita mendapat keduanya itu betul atau tidak cacat. Nah, kita cek lagi di soalnya. Di sini yang rusak ada 3, begitu ya. 3 komputer rusak, sehingga yang tidak rusak ada 5. Nah, kalau kita kerjakan gitu ya, BB ini untuk yang pertama, banyaknya kemungkinannya dulu ya. Banyaknya kemungkinan. Banyaknya kemungkinan adalah kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 0 dari 3. Karena kita dari 5 komputer yang tidak rusak, kita mengambil 2. Nah, ini hasilnya adalah 10. Nah, untuk cara yang ini, konsepnya sama ya. Kita mengambil kombinasi. Nah, di sini komputer yang dibeli itu satu rusak dan satu cacat. Satu rusak atau cacat dan satunya benar. Sehingga di sini kita gunakan kombinasi 1 dari 5, begitu ya, untuk yang tidak cacat. Nah, untuk yang cacat kita gunakan kombinasi 1 dari 3, sehingga hasilnya adalah 15. Nah, dengan cara yang serupa, untuk CC atau keduanya cacat, kita bisa dapatkan dari kombinasi 0 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 3, sehingga hasilnya adalah 3. Nah, lalu untuk menentukan NS-nya, begitu ya, untuk menentukan NS-nya kan kita bisa jumlahkan ini, atau kita bisa langsung, begitu ya, dari 8, kita akan pilih 2 secara acak, karena di soal di sekolahnya itu ingin membeli 2 komputer. Sehingga ini adalah kombinasi 2 dari 8 alias 28. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk tabel fungsi massa peluang, begitu ya, tabelnya akan jadi yang di kanan ini. Jadi saat X-nya 0, nilai peluangnya adalah 10/28 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau kita cermati ada yang sama begitu ya, dari ketiga bentuk kombinasinya ini. Jadi kalau kita cek, di sini penyebutnya sama semua. Nah, lalu di bagian kombinasinya, yang di bagian pembilang, bagian atasnya itu juga sama. Jadi di sini 35, 35, 35. Nah, kalau kita cermati lagi, di sini F0. Di sini F0 gitu ya. Nah, di sini dari 3 kita mengambil 0. Yang di sini juga F1 dari 3 diambil 1, F2 dari 3 diambil 2. Nah, jadi ini kita bisa perumum, teman-teman. Jadi kita perumum seperti ini, begitu ya. Jadi Fx atau distribusi peluangnya nanti kita bisa gunakan
rumus kombinasi seperti ini, di mana N itu menyatakan banyaknya objek yang tersedia. Nah, lalu K itu objek yang akan kita ambil. Nah, lalu R di sini sebenarnya berhubungan dengan X. Jadi kita perhatikan dulu X-nya itu menyatakan apa, begitu ya. Nah, lalu R-nya ini itu banyaknya objek yang sekelompok dengan X. Maksudnya sekelompok itu seperti contoh yang tadi. Di contoh sebelumnya kan kita misalkan X itu adalah banyaknya komputer cacat ya. Banyaknya komputer cacat yang terambil. Nah, dalam konteks ini, R kecil ini adalah komputer cacatnya ada berapa. Gitu. Jadi, komputer cacat ada berapa, gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah maksud dari sekelompok tadi itu. Nah, dengan rumus ini kita bisa kerja lebih cepat, teman-teman. Gitu. Nah, di sini ada latihan yang mungkin bisa kalian coba gitu ya, supaya semakin mantap mengerjakan atau memahami materinya ini tadi. Nah, mungkin aku akan kasih clue saja untuk mengerjakannya. Jadi untuk yang A, clue-nya adalah gunakan rumus di slide sebelumnya. Nah, lalu untuk yang B, gitu ya, di sini kan karena peubah acak X kapital itu menyatakan banyaknya bola merah yang terambil, karena di sini diminta peluang terambilnya 3 bola merah, berarti kita tinggal mencari F3. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang A tadi. Nah, untuk yang C, peluang terambil maksimal 1 bola merah. Dengan kata lain, ini bisa kita tuliskan sebagai F kapital 1. Begini ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari hasilnya berapa, begitu. Jadi untuk latihan juga. Oke, seperti itu teman-teman video singkat untuk memperumum ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Selamat belajar.